Senja baru saja menutup hari ketika kabut tipis menyelimuti desa Karangjati, sebuah desa sunyi di lereng timur Jawa Timur. Suara jangkrik bersahutan dengan gemerisik daun yang bergoyang perlahan, seolah memberi tanda akan datangnya sesuatu yang tak biasa. Di langit, awan-awan menggumpal gelap tanpa hujan, menyimpan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Para warga mulai masuk ke rumah masing-masing, merasa hawa dingin yang bukan berasal dari udara, melainkan dari ketakutan yang tiba-tiba menyelinap ke dada. Di tengah suasana itu, dari arah barat desa, muncul seorang lelaki tua berjubah hitam panjang, bertongkat kayu hitam legam, dengan sorot mata yang tajam seperti ular. Langkahnya lambat namun pasti, dan di sekitarnya angin seolah berhenti bergerak. Dialah Ki Slamet, dukun sakti yang telah puluhan tahun tinggal di hutan terpencil, jauh dari keramaian, hanya didekati oleh orang-orang yang ingin kekuasaan, balas dendam, dan ilmu gelap. Warga desa Karangjati mengenal nama Ki Slamet hanya dari bisik-bisik, lelaki yang bisa membuat orang mati berdiri kembali, yang bisa menurunkan hujan darah, dan menghilangkan nyawa seseorang hanya dengan sejumput tanah kuburan. Tak ada yang berani menyebut namanya sembarangan. Maka malam itu, ketika ia tiba-tiba berdiri di depan masjid desa, warga pun berkerumun dari balik jendela, gemetar menyaksikan kenyataan yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita-cerita horor. "Aku ingin bertemu Gus Ikdam," ucap Ki Slamet dengan suara berat yang menggema tanpa pengeras suara. Seorang santri yang baru saja keluar dari masjid untuk mengambil air wudhu terhuyung jatuh, seolah mendadak kehilangan tenaga. Suasana menjadi tegang, tak ada yang berani menyahut, tak ada pula yang berani mendekat. Hanya suara angin yang melolong di sela pepohonan. Di dalam pondok, Gus Ikdam sedang mengajarkan tafsir kepada beberapa santri ketika ia merasakan guncangan batin yang tak biasa. Matanya terpejam sejenak, napasnya ditarik dalam, lalu ia membuka mata dan menatap keluar jendela. "Tamu gelap telah datang," ucapnya tenang, namun penuh makna. Para santri menoleh, sebagian mulai panik. Tapi Gus Ikdam hanya tersenyum, bangkit, dan melipat sorbannya ke bahu. "Buka pintu," sambut dia dengan akhlak. Saat pintu pondok terbuka, Ki Slamet menoleh perlahan, menatap Gus Ikdam dari kejauhan. Ada kilat aneh di matanya, campuran antara rasa ingin menaklukkan dan rasa was-was yang tak ia pahami. Gus Ikdam melangkah pelan namun mantap ke arahnya. Keduanya saling pandang dalam hening yang menusuk. Dunia seperti berhenti sejenak, menyaksikan dua kekuatan besar yang baru saja berjumpa. "Apa maksud kedatanganmu, Ki Slamet?" tanya Gus Ikdam dengan suara lembut, namun menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Ki Slamet menancapkan tongkatnya ke tanah dan menjawab, "Aku ingin tahu, benarkah cahaya bisa mengalahkan kegelapan yang telah bersemayam ratusan tahun dalam darahku?" Suasana mendadak mencekam. Para santri menahan napas. Inilah awal dari ujian besar, bukan hanya bagi Gus Ikdam, tapi juga bagi hati seorang dukun sakti yang mulai merindukan terang. Dan malam itu, langit desa tak lagi sama. Awan mendadak membuka celah, cahaya bulan menyinari dua sosok yang berdiri saling menatap, pertanda awal dari pertarungan batin dan ilmu yang akan mengguncang dunia gaib dan nyata sekaligus. Malam itu berlalu dengan keheningan yang tak biasa. Para santri sulit memejamkan mata, gelisah memikirkan tamu gelap yang datang membawa aura kematian. Gus Ikdam sendiri tetap tenang, meski ia tahu ini bukan sekadar tamu biasa. Di ruang pribadinya, ia memperbanyak wirid dan munajat. Di luar, langit kembali kelam, dan angin mulai bertiup dengan suara aneh, seperti tangisan yang tertahan. Tepat tengah malam, seekor macan hitam besar tiba-tiba muncul di halaman pondok. Matanya merah menyala, bulunya tebal dan berkilat seperti logam. Ia tidak mengaum, hanya berdiri diam menatap pintu utama pondok dengan sorot penuh ancaman. Para santri yang masih terjaga sontak menjerit dan berlarian, beberapa ada yang pingsan karena tak kuat menahan tekanan makhluk gaib itu. Namun sebelum macan itu bergerak, pintu pondok terbuka perlahan. Gus Ikdam keluar dengan mengenakan sorban putih dan membawa tasbih. Sorot matanya lembut, namun berisi kekuatan batin yang tak tertandingi. Ia tidak berteriak, tidak juga menantang. Hanya berdiri menghadap makhluk kiriman Ki Slamet itu, lalu melantunkan satu ayat dengan suara lirih, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Begitu ayat itu terucap, tanah di sekitar pondok bergetar halus. Macan itu mundur selangkah, tubuhnya gemetar, kemudian merunduk dan mengeluarkan suara seperti orang menangis. Cahaya samar keluar dari tasbih Gus Ikdam, memancar hangat namun kuat. Dalam sekejap,
macan hitam itu menghilang menjadi asap hitam pekat yang terbawa angin, meninggalkan aroma dupa dan anyir darah. Para santri keluar dari persembunyian dengan wajah pucat. Mereka menyaksikan langsung karomah gurunya, bagaimana makhluk gaib sekelas macan hitam takluk hanya dengan satu ayat dan ketenangan jiwa. Tapi Gus Ikdam tahu, ini baru awal dari ujian besar yang dikirim Ki Slamet. Ia menoleh ke langit, seolah berbicara pada alam, kegelapan tak akan berhenti sampai ia tahu siapa sebenarnya dirinya. Di tempat lain, di sebuah gubuk penuh dupa dan jimat, Ki Slamet membuka mata dari meditasi. Ia tersenyum tipis, menarik, gumamnya. Dia tidak panik, bahkan bisa menenangkan makhlukku. Kalau begitu, mari kita uji dia dengan ilmu yang tak bisa ditolak oleh manusia, ilmu dari darah dan dendam. Ia pun memanggil bayangan-bayangan gaib yang telah lama ia simpan, menyiapkan serangan berikutnya. Sementara itu, Gus Ikdam kembali ke ruangannya. Ia duduk bersila, menunduk, lalu berdoa lirih. Ya Allah, jika ini bagian dari dakwahku, maka berilah kekuatan. Tapi jika ini hanya godaan untuk membuatku sombong, maka tundukkan hatiku lebih dulu. Doanya mengalir tulus, jauh dari rasa ingin menang atau pamer karomah. Ia sadar, pertarungan ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih taat. Dan malam itu, bumi desa Karangjati mencatat awal dari pertarungan dua dunia, dunia cahaya yang bersumber dari iman dan dunia kelam yang bersandar pada dendam. Benturan keduanya akan menyingkap siapa sebenarnya Ki Slamet, dan menguji seberapa dalam Gus Ikdam mencintai jalan dakwahnya. Pagi menjelang dengan langit suram. Matahari enggan memancarkan sinarnya, seolah ikut menyembunyikan diri dari bayang-bayang kegelapan yang mulai menebar ke seluruh desa. Santri-santri Pondok Al-Barokah masih dalam kondisi trauma. Beberapa mulai jatuh sakit, ada yang bermimpi buruk, ada pula yang mendadak kerasukan tanpa sebab. Semua ini membuat kegelisahan menyebar, dan nama Ki Slamet kembali diperbincangkan dengan ketakutan yang nyaris seperti mitos hidup. Gus Ikdam tetap tenang, namun raut wajahnya mulai berubah. Ia tahu serangan kali ini bukan dari makhluk biasa, tapi dari kenangan kelam yang sengaja dibangkitkan. Saat ia sedang memeriksa seorang santri yang mendadak berbicara dalam bahasa asing, tubuhnya tiba-tiba menggigil. Dalam benaknya muncul gambaran samar, seorang bocah kecil yang disiksa di tengah hutan, tangannya diikat, dan dipaksa menyaksikan ibunya dikorbankan dalam ritual hitam. Wajah anak itu, wajah yang pernah ia lihat dulu, di masa kecilnya. Gus Ikdam terdiam, itu bukan mimpi, itu adalah kenangan masa lalu yang pernah ia sembunyikan dalam doa-doanya. Ia sadar, Ki Slamet sedang menyerangnya secara batin, menggali luka terdalam untuk menghancurkan kekuatan spiritualnya dari dalam. Sebab kekuatan terbesar seorang pejuang cahaya bukan pada zikirnya, tapi pada hatinya yang bersih dari dendam dan luka. Di puncak bukit, Ki Slamet tertawa pelan, suaranya lirih namun menghantam seperti petir. Ia telah mengirim, bayangan darah, sebuah ilmu yang mampu membangkitkan luka masa lalu dan menjadikannya senjata untuk menghancurkan jiwa lawan. Biar dia tahu rasanya menjadi lemah, biar ia menangis seperti aku dulu ditinggal guruku dibakar hidup-hidup, bisiknya penuh dendam. Namun Gus Ikdam tidak lari. Ia mengurung diri di dalam masjid, berwudu, lalu sujud panjang. Dalam sujud itu, ia menangis. Bukan karena takut, bukan karena lemah, tapi karena ia sadar bahwa untuk menghadapi kegelapan, ia harus lebih dulu menyembuhkan dirinya sendiri. Ya Allah, jika luka ini adalah bagian dari takdirmu, maka izinkan aku memaafkan masa lalu dan membawanya sebagai bekal perjuanganku. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Gus Ikdam keluar sinar putih yang sangat terang. Para santri yang melihatnya hanya bisa tertegun, tak bisa berkata apa-apa. Beberapa yang kerasukan mendadak tersadar. Bayi yang semalaman menangis tanpa henti tiba-tiba terdiam dan tersenyum. Angin kembali bertiup lembut. Aroma harum menyebar dari masjid ke seluruh penjuru desa, menggantikan bau dupa yang sempat menyelimuti malam sebelumnya. Ki Slamet yang sedang bermeditasi mendadak terguncang. Tubuhnya seperti tersambar sesuatu yang tak kasat mata. Apa yang dia lakukan? Teriaknya. Ia belum pernah melihat bayangan darah miliknya ditundukkan hanya dengan air mata dan sujud. Ia mengira Gus Ikdam akan marah, dendam, bahkan membalas. Tapi yang dilakukan Gus Ikdam justru sebaliknya, memaafkan. Hari itu, desa Karangjati seolah bangkit kembali. Tapi semua tahu ini belum selesai. Ki Slamet belum menyerah, dan Gus Ikdam pun belum selesai menjalani ujian.
Tapi satu hal telah berubah, kegelapan kini tahu, bahwa cahaya tak bisa dikalahkan oleh kekuatan, melainkan hanya bisa diuji oleh kesabaran dan ketulusan. Malam kembali turun dengan angin yang terasa lebih dingin dari biasanya. Desa Karangjati belum sepenuhnya pulih dari teror gaib. Para santri mulai berani beraktivitas, namun tetap waspada. Gus Ikdam sendiri terlihat lebih banyak menyendiri di ruangannya, memperbanyak zikir, dan menyusun wirid khusus untuk melindungi seluruh pondok. Ia tahu, Ki Slamet belum akan berhenti. Dan firasatnya terbukti ketika langit di atas masjid mendadak memerah seperti terbakar. Di waktu yang sama, seorang santri muda bernama Fadli tiba-tiba menjerit dari kamarnya. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu jatuh keras ke lantai. Dari mulutnya keluar suara tua, berat, dan menggelegar, keturunanmu telah mengkhianati janji 7 leluhur. Kembalikan darah itu, atau kami bawa semua jiwa di tempat ini. Semua yang mendengar suara itu langsung gemetar. Bahkan para ustaz yang biasa menangani kesurupan tak berani mendekat. Gus Ikdam datang dengan langkah mantap. Ia duduk di samping Fadli yang sudah menggeliat tak karuan. Dengan tenang, ia letakkan tangan di dada santri itu, membaca ayat kursi perlahan. Tiba-tiba, suara-suara dari tubuh Fadli berteriak kesakitan, seperti terbakar oleh bacaan suci. Tubuhnya melayang, lalu jatuh dengan keras. Dari tubuhnya muncul asap hitam pekat yang berubah menjadi sosok-sosok tua bersorban hitam, itulah para leluhur yang dimaksud. Salah satu dari mereka menatap Gus Ikdam tajam. Anak ini menanggung kutukan yang seharusnya ditanggung kakek buyutnya. Kau tidak bisa melindungi semuanya dengan ayat. Kami adalah bagian dari perjanjian darah. Tapi Gus Ikdam tidak gentar. Dengan suara mantap ia menjawab, jika memang darahnya menjadi tumbal, maka biarlah darahku sebagai pengganti. Tapi jangan ganggu satupun dari mereka yang mencari ilmu karena Allah. Suasana hening. Sosok-sosok tua itu saling menatap. Salah. Satu dari mereka, yang paling besar dan bersuara paling tua, menggeram, belum pernah ada yang berani menawar diri demi yang lain. Kau berbeda, tapi hati-hati, Ikdam. Ki Slamet bukan sekadar pewaris kutukan. Dia adalah penjaga dari kebencian 7 generasi. Lalu mereka lenyap, meninggalkan hawa dingin dan ketegangan yang menusuk dada. Santri-santri terdiam, beberapa menangis dalam pelukan gurunya. Fadli mulai sadar, tubuhnya lemah, namun matanya basah penuh haru. Gus, kenapa panjenengan mau menukar nyawa panjenengan untuk saya? Tanya Fadli terbata. Gus Ikdam hanya tersenyum tipis. Karena itulah tugas seorang guru, menjadi perisai bagi muridnya, bahkan jika harus menantang kutukan 7 leluhur. Di kejauhan, Ki Slamet yang mengamati semua dari cermin gaibnya mulai terdiam. Tangannya gemetar memegang tasbih hitam yang mulai retak. Dia tidak seperti manusia biasa. Dia bahkan siap menyerahkan dirinya demi orang lain, apakah cahaya seperti ini memang nyata? Gumamnya, untuk pertama kalinya tanpa nada kebencian. Namun bayangan gelap di belakangnya berbisik, hati-hati, Slamet. Terlalu lama kau memandangi cahaya, kau bisa lupa jalan kembali ke kegelapan. Dan di malam itu, bumi Karangjati sekali lagi berguncang. Tapi kini bukan hanya karena teror, melainkan karena benturan nilai, antara warisan dendam dan pengorbanan suci. Pertarungan belum usai, tapi perlahan, Ki Slamet mulai goyah. Malam itu, Ki Slamet duduk sendirian di dalam padepokannya yang gelap, hanya diterangi cahaya obor. Di depannya, cermin pusaka berukuran besar yang biasa ia gunakan untuk melihat dunia gaib mendadak retak. Retakan itu bukan karena benturan fisik, melainkan karena getaran batin yang mengguncang dirinya saat menyaksikan pengorbanan Gus Ikdam. Ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan hancur, ego, dendam, dan kesombongan yang ia pelihara selama puluhan tahun mulai melemah di hadapan keikhlasan. Kenapa aku merasa lemah? Gumamnya pelan. Kenapa aku merasa kalah bukan karena kekuatan, tapi karena kelembutan. Ia bangkit, melangkah pelan keluar padepokan, memandangi langit malam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ki Slamet merasakan sesuatu yang asing dalam dadanya, sesak yang bukan karena amarah, tapi karena keraguan. Ia tak lagi yakin pada jalan gelap yang selama ini ia tempuh. Namun bayangan kelam yang selama ini menemaninya tak tinggal diam. Sosok hitam tanpa wajah muncul dari pepohonan dan berbisik keras di telinganya. Jangan lemah, Slamet, kau adalah warisan dari darah pemberontak langit. Jika kau menyerah sekarang, maka semua kekuatanmu akan sirna. Kau akan menjadi pecundang, dikutuk bukan oleh langit, tapi oleh kegelapan itu sendiri.
Ki Slamet menunduk, tubuhnya gemetar, namun hatinya berkecamuk. Sementara itu, Gus Ikdam mengajak seluruh santri berdoa semalaman. Pondok Al-Barokah kini tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu, tapi juga benteng keimanan bagi ratusan jiwa yang terancam oleh kekuatan gaib. Ia tahu Ki Slamet sedang berada di ujung pertarungan batinnya sendiri. Dan tugasnya sekarang bukan lagi mengalahkan, tapi mengajak kembali. Pagi harinya, seekor burung gagak jatuh mati di depan pintu masjid, mulutnya menggigit sehelai rambut putih. Gus Ikdam mengambilnya dengan hati-hati. Itu adalah salah satu cara dukun untuk menyampaikan pesan. Tapi kali ini, tidak ada kutukan, tidak ada ancaman. Hanya satu kalimat terukir di sobekan kain merah yang menyertai, "Jika aku datang, bisakah kau terima aku bukan sebagai musuh, tapi sebagai tamu?" Para ustaz panik membaca pesan itu, tapi Gus Ikdam justru tersenyum. Dia mulai ragu, dan ragu adalah awal dari perubahan. Ia meminta para santri menyiapkan tempat khusus di pendopo pesantren. Jika tamu itu benar datang, sambut dia dengan hormat. Biar aku yang bicara padanya. Beberapa santri bingung, tapi Gus, bukankah dia musuh? Gus Ikdam menjawab lembut, musuh terbesar manusia adalah nafsu, bukan orang lain. Selama pintu tobat masih terbuka, siapapun layak kita jamu. Sementara itu, Ki Slamet berdiri di tepi hutan, mengenakan jubah merah yang lusuh. Di tangannya, tasbih hitam yang dulu kuat kini tinggal seutas benang. Ia menatap pesantren dari kejauhan, dadanya berdebar. Apakah aku benar-benar akan berjalan ke arah cahaya ini? Gumamnya, langkahnya berat, tapi hatinya terus mendorong. Dan di sana, di seberang gerbang pondok, seseorang telah menunggu, bukan dengan pedang, tapi dengan senyum penuh harapan. Gerbang pesantren Al-Barokah terbuka perlahan saat Ki Slamet melangkah masuk dengan kaki yang gemetar. Santri-santri yang berjaga nyaris tak percaya melihat sosok yang selama ini mereka takuti kini datang tanpa pengawal gaib, tanpa awan hitam yang menyelimuti langit. Ia hanya berjalan seorang diri, jubah merahnya kusut, matanya merah namun bukan karena marah, melainkan karena menahan air mata yang sudah terlalu lama dibendung oleh ego dan dendam. Beberapa ustaz menoleh ke Gus Ikdam, meminta isyarat. Namun Gus hanya berdiri dengan tenang, mengenakan sorban putih, senyum tipis mengembang di wajahnya. Ia berjalan menyambut Ki Slamet, lalu membungkuk ringan memberi salam. "Selamat datang, Ki. Saya sudah menanti." Ki Slamet menatap mata Gus Ikdam dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan seseorang bukan karena kekuatan, tapi karena cahaya hati. Ki Slamet membuka mulut, suaranya serak. Aku tidak tahu kenapa aku datang ke sini. Tapi hatiku, seperti ditarik. Ada yang menuntun langkahku kemari." Gus Ikdam mengangguk perlahan. "Itulah tanda, Ki. Saat jiwa mulai lelah bergumul dengan kegelapan, maka cahaya akan datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk membimbing." Ucapan itu menamparkan hati Ki Slamet lebih keras daripada 1000 doa tolak bala. Di pendopo pesantren, Gus Ikdam mempersilakan Ki Slamet duduk. Para santri masih tegang, namun perlahan mulai memahami bahwa ini bukan hari pertempuran, melainkan hari yang ditulis dalam langit sebagai awal dari perubahan besar. Gus menuangkan segelas air putih dan menyerahkannya dengan kedua tangan. "Minumlah, Ki. Bukan air penyembuh, bukan air jampi, tapi air penyambung hati." Ki Slamet mengambil gelas itu dengan tangan gemetar. Airnya biasa saja, bahkan agak hangat. Tapi saat menyentuh bibirnya, ia merasakan aliran hangat yang menenangkan hingga ke relung hati. Ia meneteskan air mata. "Bertahun-tahun aku menggunakan air untuk menyakiti, mengikat roh, menundukkan manusia, tapi hari ini, air yang sama menjadi saksi bahwa aku sedang menyerah bukan pada musuh, tapi pada kebenaran yang tak bisa kupungkiri." Gus Ikdam duduk bersila di depannya. "Ki Slamet, hidup bukan tentang siapa yang paling sakti, tapi siapa yang paling berani menundukkan nafsu sendiri. Kekuatanmu besar, tapi lebih besar lagi luka dalam hatimu. Dendam yang diwariskan padamu bukan takdir, itu pilihan. Dan hari ini, kau memilih jalan berbeda." Kalimat itu menembus dada Ki Slamet, membuatnya menunduk dalam-dalam, menangis di pangkuan dunia yang pernah ia tolak. Di luar pendopo, langit mendung perlahan cerah. Angin yang tadinya berputar aneh berubah menjadi sejuk. Burung-burung berkicau kembali. Para santri saling menatap dan tahu bahwa hari itu, mereka sedang menyaksikan mukjizat sejati, bukan pertempuran dahsyat, tapi kemenangan hati atas kegelapan. Dan di tengah sunyi yang menggetarkan itu, Ki Slamet berbisik, "Ajari aku,
Gus, ajari aku cara pulang ke cahaya. Subuh itu, udara di pesantren Al-Barokah terasa berbeda. Ki Slamet masih duduk di serambi musola, menatap kosong ke arah lantunan zikir para santri yang khusyuk. Wajahnya sayu, namun lebih tenang. Dibanding kemarin, ia belum sepenuhnya mengerti mengapa air matanya terus mengalir saat mendengar azan dikumandangkan. Seumur hidupnya, suara itu selalu ia lawan dengan mantra. Tapi kini, suara itu menembus dinding hatinya yang selama ini ia kubur dalam kesombongan. Gus Ikdam menghampirinya setelah sholat subuh, lalu duduk di sebelahnya tanpa berkata apapun. Sunyi, hanya ada suara ayam berkokok dan dedaunan yang bergoyang. Lama kemudian, Ki Slamet membuka suara, lirih, dulu aku santri, Gus. Tapi aku disiksa oleh guruku sendiri karena tak mampu menghafal kitab kuning dengan cepat. Aku lari, aku benci agama, benci pesantren, dan aku mencari kekuatan dari dunia yang menampung kebencianku. Gus Ikdam menunduk, hatinya terenyuh. Ternyata yang ia hadapi bukan hanya seorang dukun sakti, tapi jiwa yang terluka sejak muda. Luka yang tidak disembuhkan akan berubah menjadi dendam. Dan dendam yang dirawat akan melahirkan kesesatan. Tapi hari ini, Ki Slamet sudah menemukan pintu untuk kembali. Tinggal mau atau tidak membukanya dengan ikhlas. Ki Slamet menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Aku takut, Gus, takut ditolak. Takut tidak diterima lagi oleh langit yang pernah kutantang. Gus Ikdam tersenyum lembut. Langit tidak pernah menolak, Ki. Manusia saja yang sering merasa dirinya terlalu kotor untuk dibersihkan. Padahal Tuhan mencintai air mata orang-orang yang ingin kembali. Ki Slamet menunduk lebih dalam, menahan tangis yang mengalir lagi. Dalam hatinya, rasa malu dan harap bertarung hebat. Hari-hari berikutnya, Ki Slamet tinggal di pondok. Ia mulai ikut belajar bersama para santri, meski awalnya malu. Namun perlahan, wajah-wajah yang dulu penuh kecurigaan mulai berubah menjadi senyum ramah. Para santri pun mulai melihat Ki Slamet sebagai saudara yang sedang bertaubat, bukan musuh yang harus dihindari. Perubahan ini menjadi keajaiban yang mereka saksikan setiap harinya. Namun perubahan hati tak selalu mudah. Suatu malam, ketika sedang membersihkan kamar mandi santri sebagai bentuk tirakat, Ki Slamet mendengar bisikan gaib dari bayangan air. Kau telah mengkhianati kekuatanmu, kembalilah padaku, dan kau akan menjadi raja di dunia kegelapan. Tubuhnya menggigil, namun kali ini ia tidak goyah. Ia melawan dengan doa-doa yang diajarkan Gus Ikdam, meski belum fasih, meski dengan suara gemetar. Gus Ikdam datang dan memeluknya dari belakang, menguatkan. Kegelapan akan selalu mencoba menarik kita kembali, Ki. Tapi setiap langkah menuju cahaya akan membuat mereka kehilangan kekuatan. Teruslah melangkah, meski terlatih. Tuhan tak pernah melihat siapa yang tercepat, tapi siapa yang terus bertahan. Dan malam itu, Ki Slamet menangis dalam pelukan seorang guru sejati, tangis pertama yang bukan karena luka, tapi karena harapan. Malam itu langit kembali mendung. Angin bertiup keras, membuat genting-genting pondok berderit seperti menangis. Ki Slamet terjaga dari tidurnya, tubuhnya menggigil meski tidak demam. Di luar jendela, ia melihat siluet perempuan tua berjubah hitam berdiri di bawah pohon mangga, sosok yang dulu mengajarinya ilmu santet pertama kali. Wajahnya dingin, matanya merah menyala. Kau telah menghancurkan warisan kami, bisiknya tanpa suara, tapi terasa jelas di telinga Ki Slamet. Ki Slamet menutup mata, menggenggam tasbih pemberian Gus Ikdam. Aku tak ingin kembali, aku telah memilih jalan yang benar, bisiknya, nyaris seperti doa yang tertahan di tenggorokan. Namun bayangan itu tidak pergi. Justru semakin mendekat, merayap seperti kabut. Seketika udara dalam kamar menjadi berat, napasnya tersengal. Tubuhnya tak bisa digerakkan, seperti terkunci oleh ilmu pelet hitam yang pernah ia kuasai sendiri. Namun saat itu juga, pintu kamar terbuka dan Gus Ikdam masuk dengan wajah tenang. Ia menyalakan lampu, menaburkan air yang telah dibacakan doa-doa, dan perlahan suasana suram itu memudar. Bayangan perempuan tua itu lenyap seketika. Ki Slamet terduduk lemas di sudut kamar, berkeringat dan menangis. Mereka belum melepaskanku, Gus, mereka masih mengikatku, suaranya lirih, penuh ketakutan. Gus Ikdam duduk di sampingnya, menatapnya dalam-dalam. Mereka hanya bisa menggoda, Ki. Mereka tidak punya kuasa jika hatimu tetap pada cahaya. Tapi jika kau ragu, maka mereka akan mencuri celah dari keraguan itu. Ki Slamet menggigit bibirnya, menunduk dalam-dalam. Dulu ia merasa tak terkalahkan. Tapi kini,
Ia seperti anak kecil yang baru belajar berjalan di jalan yang sunyi namun terang. Hari-hari berikutnya, Ki Slamet menguatkan diri. Ia meminta izin pada Gus Ikdam untuk berpuasa dan berkholwat di masjid tua di belakang pesantren. Ia ingin membersihkan dirinya lebih dalam. Malam demi malam ia habiskan dengan air mata dan sujud panjang. Doa-doanya masih belum lancar, tapi hatinya sudah mulai mengerti makna ikhlas yang sesungguhnya. Ia tak lagi meminta agar disucikan, tapi agar dikuatkan untuk terus belajar menjadi lebih baik. Para santri mulai menghormatinya, bahkan ada yang datang meminta nasihat. Ki Slamet tak mau disebut guru. Aku bukan guru, aku ini bekas pembangkang yang sedang belajar bersujud. Jawaban itu tersebar di antara para santri dan membuat mereka diam-diam kagum. Mereka tak lagi melihat Ki Slamet sebagai dukun sakti, tapi sebagai bukti hidup bahwa hidayah bisa datang pada siapa saja yang mau membuka diri. Suatu siang, seorang santri kecil berlari menghampiri Ki Slamet dan memeluknya. Aku ingin jadi seperti Kiai nanti, ucapnya polos. Ki Slamet terdiam, lalu tersenyum pahit. Ia mengusap kepala anak itu, lalu menatap langit sambil berbisik lirih, "Ya Allah, andai aku bisa menebus semua kesalahan masa lalu dengan membimbing mereka ke jalan yang benar." Itulah pertama kalinya ia berdoa untuk orang lain, bukan untuk kekuatannya sendiri. Dan pada hari itu, langit yang mendung sejak pagi perlahan cerah. Sinar matahari menyusup di sela-sela pohon dan menerpa wajah Ki Slamet yang tengah tersenyum penuh damai. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak sendirian lagi. Hari itu, langit terasa ganjil. Awan menggumpal pekat, seolah mengintai dari atas langit pesantren. Gus Ikdam merasakan ada sesuatu yang akan datang, tapi ia memilih diam. Di kejauhan, dari arah bukit sebelah utara, 3 orang pria berpakaian serba hitam turun dengan langkah mantap. Mereka adalah murid-murid utama Ki Slamet dahulu, yang masih setia pada ajaran hitam dan merasa dikhianati oleh perubahan guru mereka. Salah satunya, bernama Rengga, memiliki tatapan seperti bara api, penuh murka dan dendam. Pesan mereka jelas, "Kami menuntut darah atas pengkhianatanmu, Ki Slamet. Kau tinggalkan ilmu kami demi menjadi budak masjid." Ki Slamet berdiri tegak di hadapan mereka, wajahnya tak gentar. Dulu, satu kata dari mulutnya bisa membuat langit berubah warna. Kini, ia hanya membawa tasbih dan keberanian dari hati yang bersih. "Aku memang pengkhianat bagi kalian, tapi aku bukan lagi milik kegelapan. Aku milik Tuhan yang Maha Pengampun," jawabnya mantap, walau hatinya bergetar. Rengga tak bisa menerima. Ia melemparkan segenggam abu hitam ke tanah, dan dari sana muncul api melingkar. Mantra-mantra mulai dilantunkan. Santri-santri panik, beberapa melarikan diri, sementara lainnya berzikir keras. Ki Slamet berdiri di tengah-tengah mereka, membentangkan kedua tangan, mencoba melindungi para santri yang ketakutan. Tapi kekuatan yang ia miliki dahulu sudah lama ia buang. Kini, hanya keimanan yang tersisa sebagai pelindungnya. Namun sebelum serangan gaib itu menyentuh tanah pesantren, Gus Ikdam maju. Suaranya lantang membaca ayat-ayat suci yang menggema seperti petir. Dalam sekejap, lingkaran api padam, dan ketiga murid Ki Slamet terpental sejauh beberapa meter. Rengga memuntahkan darah dan menatap Gus Ikdam dengan ketakutan. "Apa ini? Siapa kau sebenarnya?" Gus Ikdam tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan terus melantunkan zikir. Ki Slamet menghampiri Rengga yang tergeletak lemas. Tangannya gemetar, namun ia genggam tangan murid lamanya itu dengan penuh kasih. "Kalian masih bisa kembali. Jangan jadi seperti aku dulu yang buta akan cahaya. Jangan biarkan kebencian membutakan arah hidupmu." Air mata Ki Slamet jatuh, membasahi tangan Rengga yang dingin. Untuk pertama kalinya, sang dukun tua meminta maaf kepada murid-murid yang pernah ia sesatkan. Rengga menatap langit, matanya basah, tapi belum bisa bicara. 2 murid lainnya lari, sementara ia tetap terbaring di tanah, tubuhnya lemah, tapi hatinya mulai terbuka. Dalam keheningan itu, suara azan zuhur berkumandang, menyelinap lembut di antara pepohonan dan reruntuhan luka masa lalu. Suara itu, sekali lagi, mengguncang hati mereka yang selama ini berpaling dari kebenaran. Gus Ikdam lalu berkata pelan, "Hidayah bisa datang dalam bentuk kekalahan. Tapi jika itu membawa kita kembali kepada Allah, maka sesungguhnya itulah kemenangan." Ki Slamet memejamkan mata, meneteskan air mata yang terasa ringan. Ia tahu, hari ini bukan akhir,
tapi awal dari perjalanan menebus dosa dan menyelamatkan mereka yang dulu ia sesatkan. Dan untuk pertama kalinya, bukan hanya Ki Slamet yang tersungkur dalam sujud panjang, tapi Rengga juga, di atas tanah yang sama, bersisian dengan air mata dan harapan. Pasca kejadian di pesantren, suasana berubah drastis. Santri-santri yang semula takut kini mulai menatap Ki Slamet dengan penuh harap. Gus Ikdam mengambil inisiatif menggelar majelis khusus untuk membimbing Ki Slamet dan para santri belajar tentang keimanan yang benar. Di ruangan sederhana itu, suara Al-Quran dan zikir mengisi udara, menandai babak baru dalam kehidupan pesantren. Ki Slamet yang semula pendiam, mulai membuka diri. Ia menceritakan masa lalunya dengan gamblang, tanpa sedikit pun rasa malu. Aku pernah terjerumus dalam kegelapan, tapi cahaya Allah berhasil menuntunku kembali, ucapnya dengan suara penuh penyesalan namun tulus. Kisah itu membuat para santri terharu, karena mereka menyadari bahwa manusia tidaklah sempurna, tapi selalu diberi kesempatan memperbaiki diri. Sementara itu, kabar tentang perubahan Ki Slamet menyebar ke desa-desa sekitar. Orang-orang yang dulu takut dan menghindarinya mulai mendekat, ingin tahu kebenaran tentang pria yang pernah menjadi dukun sakti. Gus Ikdam menjelaskan, ini bukan tentang kekuatan ilmu hitam, tapi kekuatan hati dan iman. Banyak warga yang akhirnya datang untuk meminta doa dan nasihat. Namun, perubahan itu juga memunculkan tantangan baru. Beberapa tetua desa yang memiliki kepentingan politik merasa terancam dengan bangkitnya pesantren tersebut. Mereka mulai menyebar fitnah bahwa Ki Slamet hanya mencari ketenaran dan keuntungan pribadi. Gus Ikdam dan Ki Slamet harus bersiap menghadapi ujian yang lebih berat, bukan dari ilmu gaib, tapi dari tipu daya manusia. Di tengah cobaan itu, Ki Slamet tetap teguh. Ia sering mengingat pesan Gus Ikdam, bahwa kebenaran tidak pernah takut diuji. Kita tak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mengubah diri sendiri dulu, katanya kepada para santri yang datang mengadu. Sikap rendah hati dan kesungguhan Ki Slamet semakin menguatkan kepercayaan warga. Suatu sore, Gus Ikdam mengajak Ki Slamet berkeliling desa. Mereka menemui beberapa kepala keluarga yang awalnya skeptis, dan dengan kelembutan, Gus Ikdam berbagi ilmu dan hikmah. Perlahan, hati mereka terbuka, dan gelombang dukungan untuk pesantren pun makin besar. Ki Slamet merasakan betul bahwa perjuangannya mulai membuahkan hasil. Saat malam tiba, mereka kembali ke pondok, disambut oleh santri-santri yang bersiap mengikuti pengajian malam. Di bawah sinar rembulan, Ki Slamet berdiri di depan mereka, berbicara dengan suara tegas, kita adalah cahaya kecil di tengah kegelapan dunia. Tugas kita adalah terus menerangi dan tidak pernah menyerah. Suasana menjadi hening, terasa hikmat dan penuh semangat baru. Bab ini menandai titik balik dalam hidup Ki Slamet, dari dukun sakti yang terjerumus ke jurang hitam, menjadi manusia yang bersinar oleh cahaya iman. Dengan bimbingan Gus Ikdam, ia siap menghadapi segala ujian dan membawa pesantren menuju kejayaan spiritual yang sejati. Seiring waktu, ketenangan yang mulai tumbuh di pesantren mulai terusik. Dari balik pepohonan gelap di pinggir desa, sosok yang tak asing bagi Ki Slamet muncul kembali. Ki Jaya, guru lamanya yang dulu mengajarkannya ilmu hitam dengan kekejaman tanpa ampun. Wajah Ki Jaya tampak dingin dan penuh dendam saat menatap pesantren yang kini penuh cahaya. Kau pikir kau bisa lepas dari bayang-bayangku begitu saja? Bisiknya dingin, menandai ancaman yang lebih berat dari sebelumnya. Ki Slamet menatap sosok itu dengan tatapan yang jauh lebih tegas dibanding dulu. Aku sudah memilih jalan yang berbeda. Kau masih bisa memilih, Ki Jaya, sebelum terlambat, jawabnya. Tapi Ki Jaya tak pernah bisa menerima kata, menyerah, atau berubah. Ia melihat ini sebagai pengkhianatan besar yang harus dibayar dengan kehancuran total pesantren dan segala yang berhubungan dengan Gus Ikdam. Malam itu, pesantren kembali diguncang oleh serangkaian gangguan aneh. Benda-benda terlempar sendiri, suara bisikan gaib mengisi udara, dan bayangan gelap melintas di sudut mata para santri. Kegelisahan mulai merayap, tapi Gus Ikdam tetap tenang. Ini ujian yang Allah berikan, agar kita semakin kuat, katanya sambil memperkuat doa dan perlindungan di sekeliling pondok. Ki Slamet pun mengambil sikap, ia mengumpulkan para santri dan Gus Ikdam untuk bersama-sama berzikir dan membaca ayat suci. Suasana pengajian malam itu berbeda, penuh ketegangan namun juga keyakinan yang membara. Mereka saling memberi semangat, percaya bahwa kebenaran akan menang atas kegelapan. Gus Ikdam menjadi cahaya penuntun di tengah badai ketakutan itu. Namun di balik itu semua, Gus Ikdam juga merasakan getirnya beban yang makin berat.
Ia tahu Ki Jaya bukan hanya seorang dukun biasa, tapi seorang guru ilmu hitam yang punya pengaruh luas dan kekuatan dahsyat. Melawan Ki Jaya berarti mempertaruhkan segalanya, bukan hanya nyawa tapi juga masa depan pesantren dan semua yang dicintainya. Di hari-hari berikutnya, Gus Ikdam mulai mencari cara agar bisa menghadapi Ki Jaya dengan strategi yang tidak hanya mengandalkan ilmu dan kekuatan, tapi juga hikmah dan keteguhan hati. Ia mendalami doa-doa khusus dan berlatih sabar menghadapi setiap ujian yang datang. Kita harus jadi benteng iman yang tak tergoyahkan, ucapnya pada Ki Slamet yang semakin percaya pada muridnya itu. Sementara itu, kabar ancaman dari Ki Jaya mulai menyebar ke warga desa. Mereka terpecah antara takut dan bingung. Namun, semakin banyak yang percaya pada perubahan Ki Slamet dan Gus Ikdam, karena mereka telah menunjukkan bukti nyata bahwa cahaya bisa mengalahkan kegelapan. Harapan mulai tumbuh, meski bayang-bayang lama masih mengintai. Di penghujung bab, Gus Ikdam dan Ki Slamet berdiri di puncak bukit kecil menghadap ke arah desa yang mulai gelap. Angin malam berhembus pelan membawa suara alam dan doa. Ki Slamet, ini bukan hanya tentang ilmu hitam atau putih. Ini tentang hati yang memilih kebenaran, kata Gus Ikdam dengan suara penuh keyakinan. Ki Slamet mengangguk, menyadari bahwa perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana pesantren yang sebelumnya penuh ketenangan kini dipenuhi gelombang ketegangan. Ki Jaya, guru ilmu hitam yang penuh dendam, mulai menunjukkan taringnya dengan serangkaian serangan gaib yang semakin intens. Malam-malam sunyi berubah menjadi medan pertempuran spiritual yang sengit. Gus Ikdam dan Ki Slamet berjuang tanpa henti, menjaga para santri tetap kuat dalam doa dan keyakinan mereka. Pada suatu malam yang pekat, kabut tebal menyelimuti sekitar pesantren. Di tengah kegelapan itu, Ki Jaya muncul dengan aura gelap yang mengerikan, disambut oleh Gus Ikdam yang sudah bersiap dengan ketenangan luar biasa. Mereka berhadapan tanpa kata, hanya tatapan penuh arti. Suara angin dan gemerisik daun menjadi saksi bisu pertarungan yang akan menentukan nasib pesantren. Pertarungan bukan hanya melibatkan tenaga fisik, tapi juga kekuatan batin dan spiritual. Ki Jaya melontarkan mantra-mantra kegelapan yang menggetarkan bumi, sedangkan Gus Ikdam membalas dengan zikir dan ayat suci yang membentengi dirinya. Cahaya suci yang terpancar dari Gus Ikdam menyilaukan dan membakar setiap gelombang kegelapan yang dilemparkan Ki Jaya. Ki Slamet yang menyaksikan pertempuran itu merasa hatinya bergemuruh. Ia merasakan kekuatan iman Gus Ikdam yang luar biasa, dan semakin yakin bahwa perubahan yang dialaminya bukanlah kebetulan. Dalam hatinya, ia berdoa agar keberanian dan keteguhan Gus Ikdam mampu mengalahkan kegelapan yang selama ini membelenggunya. Namun, Ki Jaya tidak mudah menyerah. Dengan serangan terakhir yang penuh amarah, ia mencoba memanfaatkan kelemahan Gus Ikdam. Tapi saat itu pula, kekuatan doa para santri dan Ki Slamet yang bersatu menguatkan Gus Ikdam, menciptakan perisai spiritual yang tak tertembus. Serangan Ki Jaya pecah dan menghilang dalam cahaya. Pertarungan tersebut berlangsung sampai fajar menyingsing, dan ketika matahari mulai terbit, Ki Jaya yang kalah harus mengakui kekalahannya. Ia jatuh terduduk, wajahnya penuh kepasrahan. Aku salah jalan, katanya lirih, menandai awal pertobatannya yang sebenarnya. Gus Ikdam mendekat dan mengulurkan tangan sebagai tanda persahabatan dan harapan baru. Kemenangan itu bukan hanya milik Gus Ikdam, tapi milik seluruh pesantren yang telah berjuang bersama. Ki Slamet merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia sadar, perjalanan spiritualnya yang panjang kini mulai menemukan arah yang jelas dan penuh berkah. Pesantren pun kembali damai, dengan sinar cahaya iman yang semakin kuat. Bab ini menutup babak pertempuran hebat yang menjadi ujian terbesar Gus Ikdam dan Ki Slamet. Kini, mereka berdiri lebih kokoh, siap menghadapi tantangan yang mungkin datang, dengan keyakinan bahwa kebenaran dan cahaya iman akan selalu menang atas kegelapan. Kalah dalam pertarungan yang dahsyat, Ki Jaya memilih untuk menghilang sejenak, merenungi kegagalan dan kekuatan yang dihadapi. Ia berdiam di sebuah goa terpencil di kaki gunung, merasakan dinginnya kesunyian yang membekukan jiwa. Dalam keheningan itu, bayangan Gus Ikdam dan Ki Slamet terus menghantui pikirannya, menuntutnya untuk menilai kembali jalan hidup yang selama ini diambil. Hari-hari berlalu, dan di dalam keheningan gua itu, Ki Jaya mulai menyusuri lorong-lorong hati yang terlupakan. Ia membaca kitab-kitab lama, mengingat ajaran-ajaran yang dulu ia abaikan demi kekuasaan semu. Satu persatu, benih-benih penyesalan tumbuh dalam dirinya, menggantikan amarah dan dendam yang selama ini menguasai.
Ia mulai merasakan bahwa jalan kegelapan yang dipilihnya bukanlah jawaban sejati. Sementara itu, Gus Ikdam dan Ki Slamet di pesantren merasakan perubahan suasana. Doa-doa mereka terasa lebih ringan, dan keberanian para santri semakin menguat. Pesantren kembali hidup dalam kedamaian, dengan sinar keimanan yang makin terang. Gus Ikdam tak henti bersyukur atas pertolongan Allah yang memperkuat perjuangan mereka. Melawan kegelapan. Suatu hari, kabar tak terduga datang. Ki Jaya muncul kembali di pesantren, bukan dengan ancaman atau kebencian, tapi dengan sikap penuh kerendahan hati. Wajahnya yang dulu dingin kini terlihat penuh ketulusan. Ia meminta maaf atas segala kesalahannya dan mengaku ingin belajar dari Gus Ikdam dan Ki Slamet tentang jalan kebenaran dan cahaya. Kedatangan Ki Jaya menjadi ujian tersendiri bagi Gus Ikdam dan Ki Slamet. Apakah mereka bisa membuka pintu maaf dan menerima perubahan yang tulus? Setelah berembuk panjang, mereka memutuskan untuk memberi kesempatan pada Ki Jaya, dengan syarat ia harus membuktikan niat baik dan kesungguhan dalam berbuat kebaikan. Hari-hari berikutnya, Ki Jaya menjalani proses transformasi yang tidak mudah. Ia belajar mengendalikan amarah, menghapus jejak ilmu hitam dalam dirinya, dan menggantinya dengan ilmu dan nilai-nilai yang mengedepankan kasih sayang dan ketulusan. Gus Ikdam menjadi guru sekaligus teman yang sabar membimbingnya melewati setiap rintangan. Santri-santri pun perlahan menerima perubahan Ki Jaya, melihat kesungguhan hati yang terpancar dari setiap tindakannya. Pesantren semakin bersinar dengan energi positif yang menyelimuti, membuktikan bahwa cahaya sejati bisa mengalahkan kegelapan yang paling pekat sekalipun. Harapan baru tumbuh, bukan hanya bagi Ki Jaya, tapi bagi seluruh komunitas. Bab ini menutup dengan gambaran tentang pentingnya pengampunan dan kekuatan perubahan hati. Gus Ikdam, Ki Slamet, dan Ki Jaya berdiri bersama, menjadi bukti nyata bahwa pertobatan adalah jalan suci menuju kedamaian dan cahaya yang abadi. Waktu terus berjalan, dan pesantren yang dulu penuh ketegangan kini berubah menjadi pusat kedamaian dan pembelajaran spiritual. Ki Jaya yang telah menempuh jalan pertobatan mulai merasakan getaran baru dalam hidupnya. Namun, jalan kebaikan tidak selalu mudah, cobaan dan ujian terakhir menanti untuk menguji seberapa kuat tekadnya meninggalkan dunia hitam. Suatu malam yang dingin, bayangan gelap dari masa lalu Ki Jaya datang kembali menghantui. Beberapa pengikut lama yang masih setia pada ilmu hitam mengirim ancaman dan memancingnya untuk kembali ke jalan lama. Pesan-pesan penuh amarah dan tantangan terus berdatangan, memicu konflik batin yang mendalam dalam diri Ki Jaya. Ia merasa berguncang antara dua dunia yang saling tarik-menarik. Gus Ikdam dan Ki Slamet berdiri di sampingnya, memberi dorongan dan nasihat agar Ki Jaya tetap teguh pada niat suci. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang bersih dan iman yang kokoh, bukan dari ilmu hitam dan hawa nafsu. Doa dan dukungan santri menjadi sumber kekuatan tambahan yang membantu Ki Jaya menepis segala godaan kegelapan. Pertarungan batin Ki Jaya berlangsung begitu intens, kadang membuatnya hampir terjatuh dalam jurang keputusasaan. Namun, setiap kali ia teringat pelajaran Gus Ikdam dan Ki Slamet, serta melihat perubahan yang telah terjadi di pesantren, semangatnya kembali menyala. Ia tahu, meninggalkan kegelapan adalah jalan satu-satunya menuju kehidupan yang penuh berkah. Puncak ujian datang saat pengikut lama Ki Jaya datang langsung ke pesantren, berusaha memecah belah persatuan dan mengajak kembali ke ilmu hitam. Mereka membuat kerusuhan kecil dan menebar ketakutan di antara para santri. Namun, Gus Ikdam dengan harismanya dan Ki Slamet dengan ketenangan batinnya mampu meredam kekacauan, menyatukan kembali para santri dan menjaga kedamaian. Ki Jaya berdiri di tengah-tengah kekacauan itu, berani menyatakan secara terbuka bahwa ia telah memilih jalan baru, dan mengajak mereka untuk ikut bergabung dalam cahaya dan kebaikan. Suaranya yang penuh keyakinan dan ketulusan menggetarkan hati banyak orang. Sedikit demi sedikit, pengikut lama yang keras kepala mulai membuka pikiran dan hati. Mereka, keberanian dan ketulusan Ki Jaya membuat suasana berubah drastis. Pesantren bukan hanya menjadi tempat belajar agama, tapi juga simbol kemenangan atas kegelapan dan bukti nyata bahwa siapapun bisa berubah jika diberi kesempatan dan bimbingan. Gus Ikdam memandang penuh bangga, melihat buah dari perjuangannya yang tak kenal lelah. Bab ini menutup dengan harapan baru dan kebangkitan jiwa yang kuat, menandai hampir selesainya perjalanan transformasi Ki Jaya. Segala rintangan yang berat berhasil dilewati, menyisakan kisah inspiratif tentang kekuatan iman dan pertobatan sejati. Hari itu terasa berbeda di pesantren. Matahari pagi menembus sela-sela pepohonan,
memancarkan sinar hangat yang menyelimuti seluruh area. Suasana damai menyelimuti, seolah alam ikut merayakan sebuah kemenangan besar. Gus Ikdam, Ki Slamet, dan Ki Jaya berdiri bersama, tiga sosok yang dulunya berseberangan kini bersatu dalam ikatan persaudaraan yang kuat. Ki Slamet menatap ke arah santri-santri yang penuh semangat dan Gus Ikdam yang teguh, lalu mengangkat suara dengan penuh keyakinan. Ia mengumumkan bahwa perjalanan panjang penuh cobaan ini akhirnya membuahkan hasil yang sangat berharga, sebuah transformasi jiwa yang mematahkan rantai kegelapan. Semua yang hadir terdiam, merasakan kehangatan dan kedalaman makna kata-kata itu. Ki Jaya, yang dulu dikenal sebagai dukun sakti yang penuh dendam dan kesombongan, kini berdiri dengan wajah yang teduh dan penuh ketulusan. Ia mengakui semua kesalahannya di hadapan para santri dan masyarakat sekitar, memohon maaf dan berjanji akan menggunakan ilmunya untuk kebaikan, bukan lagi untuk menebar teror dan ketakutan. Gus Ikdam mengangkat tangan Ki Jaya, menandai simbol kebersamaan dan pengampunan. Ia berkata bahwa setiap manusia berhak untuk berubah, dan inilah bukti nyata bahwa cahaya kebenaran bisa mengalahkan kegelapan yang paling pekat sekalipun. Santri-santri bersorak dan bertepuk tangan, menyambut babak baru penuh harapan. Setelah pengumuman itu, pesantren berubah menjadi pusat pembelajaran dan penyembuhan spiritual yang lebih besar. Ki Jaya berperan sebagai guru yang mengajarkan ilmu kebaikan dan pencerahan hati, sementara Gus Ikdam dan Ki Slamet terus membimbing para santri menuju jalan yang benar. Ketiganya menjadi simbol persatuan dan kekuatan iman. Malam harinya, Gus Ikdam duduk sendiri di beranda pesantren, menatap langit bertabur bintang. Ia mengingat kembali perjalanan panjang yang penuh liku, pergulatan batin, dan perjuangan yang tak kenal lelah. Hati kecilnya dipenuhi rasa syukur karena telah berhasil menebarkan cahaya yang begitu terang di tengah kegelapan. Ki Slamet menghampiri dan duduk di sebelahnya, berkata dengan suara pelan, "Ini baru awal, Gus. Masih banyak jiwa yang perlu dibimbing, dan kita harus terus berjuang bersama." Gus Ikdam mengangguk mantap, siap menghadapi tantangan baru dengan penuh semangat dan keimanan yang kokoh. Bab terakhir ini menutup kisah dengan pesan kuat tentang harapan, pengampunan, dan kekuatan iman yang mampu mengubah kehidupan. Dari sebuah pertempuran antara cahaya dan kegelapan, lahir sebuah sinar baru yang akan terus menyinari jalan bagi banyak orang.